berbagi ilmu tentang cara pembuatan teleskop handmade yang berbahan dasar lensa fotokopi. Untuk bahan-bahannya, ini kita yang paling utama adalah fotokopi, lensa fotokopi. Untuk lensa fotokopi ini ada dua. Jadi ini yang diameter lebih besar dan ini yang diameter lebih kecil. Untuk kejelasan nanti kita terangkan lebih lanjut. Nah, lensa fotokopi ini digunakan sebagai lensa objektif dari teleskop tersebut. Sedangkan untuk okuler kita bisa menggunakan berbagai macam lensa. Yang pertama ini kita ambil dari lensa okuler dari binokuler. Yang kedua kita bisa ambil dari lensa CCTV. Nah, seperti ini ada dua dari lensa CCTV. Yang ketiga kita juga bisa ambil dari lensa laser. Dari lensa laser ini harganya murah, paling 5 ribuan, tapi dengan sedikit kreativitas kita bisa menjadikannya okuler teleskop. Untuk okuler ini bisa kita gunakan dari lensa binokuler. Jadi binokuler kecil mainan yang mungkin harganya sekitar 100.000. Kita lepas okulernya. Kita pasangkan pada paralon shock 3/4 seperti ini. Nah, ini shock 3/4, paralon 3/4-nya, ini shock 3/4. Nah, itu nanti dia sudah berfungsi. Selain okuler dari Bino ini kita juga bisa ini dengan okuler Bino ini kita memperoleh okuler, panjang okuler sekitar 10 mili. Dengan selain ini kita juga bisa menggunakan dari lensa objektifnya CCTV. Dengan CCTV ini bermacam-macam, ada yang 10 mili, 8 mili, 6 mili sampai 4 mili. Selain itu, agar lebih murah, mungkin kalau untuk seseorang yang dengan budget yang rendah, kita bisa menggunakan lensa laser. Jadi lensa laser dari mainan yang harganya 5.000 pun bisa kita, dengan sedikit ketelatenan kita bisa menggunakan ini. Nah, untuk bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk teleskop ini, pertama, tabung dari teleskop ini kita bisa menggunakan dua macam, yaitu pipa diameter 2,5 dim atau pipa diameter 2 dim. Ini yang ada cuma 2,5 dim. Fungsinya sama untuk tempat pengumpulan cahaya. Dari pengumpulan cahaya dari lensa objektif yang nanti akan diteruskan ke lensa okuler. Panjang dari bodi ini kita tidak bisa membuat patokan ya, kalau kita tergantung dari panjang fokusernya juga, tapi rata-rata sih kalau fokusnya sekitar 40 fokus dari objektif teleskop ini sekitar 45 cm, kita bisa membuatnya sekitar 35, tergantung dari panjang fokusernya juga. Ini saya buatnya sekitar 29 cm karena saya juga menggunakan cermin diagonal. Dengan cermin diagonal juga mempunyai panjang tersendiri. Nah, ini sekitar 30 cm sampai 29 ya. Nah, bagaimana cara untuk ini perlu juga ini? Bagaimana cara untuk pemotongan paralon ini supaya pemotongannya bagus? Jadi supaya presisi siku. Kita menggunakan alat yang sederhana, yaitu kertas seperti ini. Nah, kita gulungkan kertas ini di sekucur di pinggir ini. Nah, kita pastikan bahwa ujung dari kertas ini menempel. Kita gulung. Nah, ini harus menempel. Nah, kalau sudah menempel,
Kita kasih karet sini, sudah kasih karet atau isolatif juga bisa, dia menahan supaya ini tidak gerak. Baru kita, nah seperti ini. Nah, kalau sudah ini ujung dari ini sudah menempel seperti ini, jadi tidak melenceng, tidak apa. Ini berarti bisa dipastikan bahwa pemotongan yang dilakukan mengikuti arah apa ini kertas pasti akan siku. Jadi ini juga mempengaruhi nanti dari hasil pembuatan teleskop. Kalau sudah seperti ini, kita bisa potong menurut alur dari kertas ini. Dan itu bisa dipastikan lurus. Nah, setelah terpotong nanti bisa diamplas sekitarnya sini biar tidak terlalu tajam. Nah, kalau sudah terpotong sesuai panjangnya, kita yang perlu diperhatikan bagian dalam ini, bagian dalam dari paralon ini, tabung teleskop harus dicat dengan warna hitam. Tujuannya apa? Hitam doff dengan cat warna hitam doff ini agar mengurangi cahaya liar dari luar. Jadi nanti kalau yang benar-benar jadi tidak ada cahaya yang memantul sama sekali, untuk mengurangi aja. Nah, selanjutnya untuk lebih mengurangi cahaya liar dari dalam, dari luar maksud saya, kita menggunakan semacam ini, diafragma. Ini namanya diafragma. Dari diafragma ini ukurannya dari 5 cm dengan diameter 5 cm, 4,5, 4 dan 3,5. Tujuannya apa dari diafragma ini? Diafragma ini kita gunakan untuk meminimalisir cahaya yang masuk dari lensa fotokopi dari objektif, agar cahaya yang masuk yang sampai ke okuler, cahaya yang sampai ke okuler nanti benar-benar cahaya dari lensa objektif. Jadi tidak ada cahaya sama sekali dari cahaya luar yang masuk. Jadi cahaya yang masuk ke okuler benar-benar cahaya dari lensa objektif, nggak ada cahaya pantulan dari dinding-dinding dinding tabung teleskop ini. Nah, ini Pak, cara pemasangannya ini bisa ini pembuatannya bisa dari apa saja, yang penting diameter ini bisa yang penting diameternya pas, jadi 5, 4,5 dan turun 5 cm. Jadi ini bisa terbuat dari paralon juga bisa, ada yang membuat dari itu, ada yang dari karton juga bisa. Nah, untuk ini dindingnya, ini dinding diafragma ini saya buat dari paralon. Jadi paralon 2,5 dim saya potong sekitar 1 sentian, nanti dipotong lagi supaya dia bisa masuk ke sini. Nah, ini untuk pemasangannya di dalam tabung ini. Nanti ini pakai yang paling depan 5 cm dengan jarak 5 cm kita pasang yang diameternya lebih kecil lagi. Jadi ini nanti seperti ini. Nah, ini nanti di dalam tabung posisinya seperti ini, maaf. Nah, seperti ini. Dan yang paling depan, yang 5 cm ini paling depan ini tadi. Nah, kalau sudah jadi akan nampak seperti ini. Ini namanya Hubble teleskop Kepler namanya. Jadi dia memang seperti ini untuk mengurangi. Untuk skopnya atau bagian depannya untuk penerima cahaya dari yang selain itu untuk melindungi lensa objektif dari cahaya sekitar, kita menggunakan shock paralon dari 2,5 ke 3 dim, selanjutnya disambung dengan shock paralon 3 dim. Nah, ini untuk fokusernya sendiri, kita bisa menggunakan tutup dari paralon 2,5 dim yang kita operasikan sendiri. Nah,
seperti ini. Nah, pertama-tama kita lubangi dulu, nanti kita pasang sok dari satu dim. Untuk selanjutnya kita bisa menerangkan nanti ke selanjutnya, ke proses selanjutnya. Nah, untuk tabung fokuser sendiri, di sini saya menggunakan paralon 1 dim, disambung dengan sok 1 dim dengan panjang kira-kira 14 cm. Nah, sebagai penggerak, saya menggunakan bekas gear mainan anak-anak, cukup murah, harganya cuma Rp1.000. Nah, itu kita ambil penariknya, kita potong, kita pasang di sini dengan cara dilem. Nah, ini untuk menambah ini untuk dudukan ini saya gunakan ini kertas karton yang ditumpuk-tumpuk agar dia bisa memperoleh dudukan yang pas, jadi tingginya pas. Nah, seperti ini, sama kan. Nah, sedangkan untuk gear pemutarnya ini saya menggunakan gear mainan ini dari mainan Tamiya. Jadi saya ambil gearnya saja. Nah, ini ini bahannya, kalau rumahnya ini terbuat dari kertas karton juga bisa, atau dari triplek juga bisa. Kalau sudah ini terbuat, kita paskan ya. Ini sebenarnya ini harus diamplas dulu, ini dalamnya ini harus diamplas dulu karena biasanya agak seret. Nah, setelah ini kita pasang. Dengan sedikit kereta, mungkin ya agak sulit kalau mengenal, tapi dengan sedikit kreativitas, insya Allah saya bisa. Ya, yakin semuanya bisa ini. Nah, ini kita masukkan sini seperti ini. Nanti kalau sudah fungsi seperti ini. Nah, sedangkan ini untuk tempat dari cermin diagonal ini saya menggunakan sok 1 dim. Dan perlu diketahui juga, untuk dalamnya ini juga harus kita cat warna hitam doff. Fungsinya sama, agar untuk mengurangi cahaya liar. Selain itu di dalamnya, kalau kita perhatikan, itu ada diafragma juga dengan diameter paling sekitar 1,5 sampai, itu fungsinya sama dengan diafragma yang ada di tabung teleskop tadi untuk mengurangi cahaya liar. Nah, itu untuk ini namanya cermin diagonal. Jadi cermin diagonal ini berfungsi untuk membalikkan bayangan yang berasal dari lensa objektif. Nanti ketika sampai di okuler, bayangan akan menjadi tegak, atas bawah sama tapi kiri kanannya berbeda. Baik, selanjutnya kita berlanjut pada pembuatan cermin diagonal. Perlu saya jelaskan sini, cermin diagonal berfungsi sebagai pembalik. Jadi objek yang dihasilkan oleh lensa objektif nanti akan dibalik di sini. Kalau tanpa cermin diagonal bisa kita menggunakan itu, cuma waktu kita ngamat nanti di okuler gambar akan terbalik, jadi akan atas bawah itu terbalik. Nah, dengan cermin diagonal ini kita bisa mendapatkan objek yang tegak tapi kiri kanannya terbalik. Bagaimana cara pembuatannya? Sebenarnya ini sangat mudah, juga butuh kreativitas sedikit. Sebagai objek pembaliknya, kita bisa menggunakan cermin silvering depan. Apa itu cermin silvering depan? Jadi cermin silvering depan adalah cermin yang pemantulnya bukan di belakang, jadi pemantulnya di depan. Ini bisa kita dapatkan dengan cara
kita pakai cermin biasa. Ya, yang bagian ada catnya kita bisa poles dengan paint remover. Jadi untuk menghilangkan cat yang ada catnya yang di sebelah sini kita poles dengan paint remover. Setelah catnya terkelupas, segera kita cuci. Nanti kita akan mendapatkan cermin silvering depan seperti ini. Nah, mungkin kualitasnya tidak sebagus cermin pabrikan, tapi sudah cukup bagus lah untuk pengamatan. Mungkin dengan silvering depan ini kita bisa melihat objek yang utuh. Jadi kalau pakai cermin biasa, objek yang sampai di okuler tadi nanti kita akan jadi 4 karena dia memang terjadi pembiasan waktu masuk ke cermin ini. Tapi dengan silvering depan kita pantulan itu akan terjadi di permukaan ini, kita akan mendapatkan objek yang satu yang sesuai dengan kenyataan aslinya. Nah, seperti itu. Selain cermin, kita bisa menggunakan prisma seperti ini sebagai objek memantulnya. Nah, prisma ini bisa kita dapatkan di binokular mainan punya anak-anak, yaitu sekitar harganya 50.000 itu sudah dapat 4 biji. Jadi ada 2 jenis pemantul, cermin dan prisma. Untuk rumahnya sendiri kita bisa buat dari triplek, 2 buah triplek segi 3 yang kita gabungkan dengan triplek segi 4 nih, seperti ini. Nah, untuk pemasangan ini, pemasangan paralon sebagai media tempat okuler. Nah, ini yang satu tempat okuler dan tempat ini nanti masuk ke fokuser nanti. Nah, seperti ini. Ini kita menggunakan paralon yang di sini menggunakan paralon 1 dim. Jadi ini kita potong sekitar 2 cm. Nah, untuk paralon yang di sini ini kita menggunakan sok paralon 3/4. Nah, untuk pemasangan ini harus benar-benar pas, jadi 45 derajat, tidak boleh sampai melenceng. Kenapa? Karena nanti berpengaruh pada hasil gambar. Kalau sampai ini tidak 45 derajat, nanti proses kolimasi selanjutnya akan sulit. Nah, seperti itu. Perlu dijelaskan sekali lagi, ini harus posisinya harus benar-benar 45 derajat. Nah, itu memang butuh ketelitian dan kesabaran pada waktu proses membuatnya. Tapi kalau memang nanti kesulitan, tidak pakai ini pun tidak apa-apa. Jadi langsung dari fokuser kita pakai langsung dari fokuser kita pasang okuler, jadi tanpa cermin diagonal. Oke, jadi kita akan memulai lebih detail dari pembuatan teleskop ini. Untuk skop sendiri, jadi ini terbuat dari sok paralon 2,5 karena kita menggunakan bodi teleskopnya tadi 2,5 dim. Jadi ini kita buat dari sok paralon 2,5 ke 3 dim. Nah, selanjutnya kita tambahi dengan sok 3 dim yang kita lem. Untuk informasi yang penting, ini bagian dalam dari teleskop ini kita cat dengan warna hitam doff. Ini berfungsi agar cahaya yang masuk ini tidak jadi cahaya liar. Jadi untuk mengurangi cahaya liar yang masuk nanti ke lensa objektifnya. Jadi ini kita cat hitam doff ya. Jadi yang menyerap cahaya. Nah, jadi nanti kita maksimalkan agar cahaya yang nyampe ke lensa objektif itu memang benar-benar cahaya dari objek langit yang akan kita amati. Selanjutnya untuk perakitan dari lensa objektif sendiri. Ini sangat penting untuk perakitan lensa objektif dari teleskop ini. Ada 2 macam yang di sini. Jadi ada yang seperti ini, ada yang diameternya kecil, ada yang lebih besar.
untuk perlakuannya tidak sama. Saya akan terangkan sedikit untuk yang terangkan dahulu untuk yang diameter kecil. Seperti ini. Ini bagian-bagian dari lensa teleskop itu, lensa fotokopi. Untuk yang diameter kecil, setelah kita potong, jadi setelah ini bagian utuhnya kita lepas untuk pemotongan. Jadi ini nanti kita lepas semua dulu. Sebentar. Susah ini ya. Nah, lensa fotokopi sendiri terdiri dari 4 bagian lensa. Jadi yang paling luar sendiri ini disebut lensa cekung. Nah, ini lensa cekungnya. Jadi lensa cekung ini bagian luarnya cekung, salah satunya datar, bagian dalamnya datar. Nah, ini yang nanti menghadap ke luar, yang cekungnya menghadap keluar. Jadi ini kita bongkar dulu semuanya. Kita ambil lensa cekungnya. Agak susah ya. Nah, ini lensa cembungnya. Nah, kalau yang diameter kecil, ini ada 2 jenis lensa cembungnya. Jadi yang satu polos dan yang satu coatingan. Nah, ini lensa cekungnya. Jadi lensa cekung ada 2. Dalam satu set lensa fotokopi ada 2 lensa cekung dan 2 lensa cembung. Nah, ini ada 2 lensa cekung dan 2 lensa cembung. Yang satu ada coating, yang satu polos. Ini bisa digunakan semuanya. Jadi tidak perlu khawatir nanti. Sementara ini mungkin di teman-teman ada yang khawatir kalau yang coatingan kurang bagus, tapi tidak, sebenarnya ini bisa digunakan dua-duanya dengan ketajaman yang sama menurut saya, asal nanti pemasangannya memang benar. Nah, seperti ini. Nah, setelah semuanya dilepas, ini kita untuk proses selanjutnya, ini kita lepas pennya ini. Nah, setelah ini bautnya kita lepas, ini kita lepas. Nah, baru ini di dalamnya ini ada diafragmanya ini. Nah, ini kita lepas juga. Ini jangan dibuang. Ini nanti bisa kita gunakan untuk diafragma dari teleskop itu sendiri. Nah, seperti ini. Kita tinggikan dulu. Nah, kalau sudah tinggal rumahnya saja, kita bisa menggunakan gergaji besi untuk memotongnya. Jadi kita sudah ada ini garisnya seperti ini. Nah, kita tinggal turut aja garis ini, kita potong jadi 2 dan nanti kita bisa gunakan untuk kedua lensa tadi. Nah, ini hasilnya seperti ini kalau sudah berbentuk potongan. Nah, ini seperti ini nanti lumahnya. Jadi ada 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penyetelan, dan ini sangat penting untuk proses dalam pembuatan lensa fotokopi, teleskop lensa fotokopi ini.
perlu diketahui bahwa kualitas dari lensa fotokopi ini sudah lumayan bagus untuk sebagai objektif dari teleskop itu sendiri. Nah, untuk pemasangannya kita ini lensa fotokopi, lensa cekungnya ini kita pasang di rumah lensanya, lensa fotokopinya, dengan catatan ini jangan sampai terbalik. Bagian cekungnya ini menghadap keluar dan datar ini ada di dalam. Nah, ini jangan sampai terbalik. Kalau sampai terbalik nanti hasilnya akan buram. Jadi ini bagian cekung di luar, kita kembalikan lagi ke posisi seperti semula. Nah, ini penguncinya, kita pasang. Selanjutnya kita pasang lagi lensa cembungnya seperti semula. Nah, kalau ini kita pasang langsung, nah ini akan terasa kocak atau oblak di bagian dalamnya nih. Nah, ini kurang bagus kalau untuk teleskop, nanti akan berakibat pada fokus dari lensa tersebut akan berubah-ubah. Nah, bagaimana caranya untuk agar lensa ini pas di rumah lensa ini, itu rumah lensa ya, benar, rumah lensa. Ini kita bisa gunakan steel tip, nah, seperti ini, berwarna hitam. Kita bisa balutkan di sini seperti ini. Oke, ini kita lensa cembungnya kita masukkan ke rumahnya yang sudah diberi isolasi. Pastikan kalau posisinya ini udah tidak oblak di rumahnya. Nah, setelah itu kita pasang ini bautnya untuk penyetelan nanti. Nah, kalau sudah terpasang, ini kan ada garis ya, ini jadi ada garis tengah ini, posisi paling tengah ini ada garis ini. Ini kita geser sekitar setengah sentian ke sini. Ini tujuannya untuk apa? Agar posisi lensa cekung dan lensa cekung di dalam ini tidak menempel. Jadi itu kalau sampai menempel itu nanti akibatnya hasil gambarnya kurang bagus. Jadi ini dari posisi tengah ini kita geser sekitar ke kiri atau ke kanan terserah, tidak apa-apa, sembarang. Jadi ini sekitar setengah senti keluar. Nah, kalau sudah itu baru di sini di kaki-kaki lensa ini bisa kita lem dengan lem Alteco agar dia tidak bergerak lagi. Kalau sudah kita lem, sudah kuat, ini bisa kita lepas lagi. Jadi baut ini tidak berfungsi, ini kita lepas. Nah, jadi nanti posisinya seperti ini. Jadi perhatikan, nah, jadi nggak pas tengah, dia agak miring ini untuk memberikan ruang antara lensa cekung dan lensa cembung agar tidak menempel. Nah, seperti itu. Untuk lensa yang kedua, untuk lensa yang dengan diameter lebih besar ini kita tidak bisa kita tidak bisa menggunakan ini casingnya karena dia memiliki diameter yang lebih besar dari yang lensa satunya tadi. Oleh karena itu kita harus melepas lensanya ini dari casingnya. Nah, seperti ini kita lepas semua. Kita tidak menggunakan casingnya ini, kita buang casingnya, kita tidak menggunakannya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti kalau lensa yang dengan diameter yang lebih besar ini, kita menggunakan sebagai casing, kita menggunakan paralon 12
tipis, paralon 2,5 dim tipis dengan panjang kira-kira 4,5 sampai 5. Nah, ini nanti jadi setelah terpotong ini 4,5 sampai 5 ini kita masukkan. Jadi ini sebelumnya kita lapisi dulu ini bagian dalamnya ini dengan paralon 2,5 yang sudah kita dengan ukuran panjang buat casing dalamnya sekitar 4 cm. Nah, ini kan ada garis pembatasnya ini. Nah, kita sesuaikan lebarnya selebar ini. Paralon 2,5 kita potong. Nanti kita potong lagi biar dia bisa pas, baru kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke paralon 2,5 yang lebih panjang tadi. Nah, nanti ini hasilnya seperti ini. Sangat pas, jadi dudukannya seperti ini. Baik, untuk pemasangan lensa fotokopi ini pada bodi teleskop kita membutuhkan shock 2,5 dim ya, seperti ini. Nah, ini sama aja, ini sudah dicat. Nah, seperti ini. Kita pakai shock 2,5 dim. Nah, untuk pemasangan lensa yang kecil yang sudah dikolimasi tadi, sudah di set tadi, kita tidak bisa langsung memasukkannya ke sini. Jadi kita membutuhkan paralon yang panjangnya sekitar 4,5 sentian untuk sebagai media lagi. Jadi dia melapisi badan dari lensa fotokopi tadi. Kita potong sepanjang 4,5 cm, kita masukkan, baru kita bisa masukkan ini ke shock 2,5 dim tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, usahakan ini masuk sampai ke ujungnya. Jadi untuk membuat dia presisi, benar-benar presisi. Nah, sedangkan untuk lensa yang lebih besar, yang lebih besar, diameternya besar, yang sudah kita pasangi paralon tadi, sudah kita pasang di dalam paralon. Ini, nah, lensa cekungnya kan terpisah ini masalahnya. Jadi dia nggak bisa jadi satu. Nah, ini lensa cekungnya kita lapisi lagi dengan paralon yang kita potong paling sekitar 7 milian selebar lensa cekungnya. Kita pasang, kita masukkan lensa cekungnya. Nah, ini kita pasang dengan posisi bagian cekung ini di dalam. Kita pasang dulu. Ini kurang. Nah, ini. Nah, usahakan dia nempel pada ujung penahan ini, ada pembatas bagian dalam. Nah, setelah itu kita bisa gunakan apa saja, kertas juga bisa, yang tebalnya sekitar 0,5 mili atau apa yang berbentuk lingkaran, kita pasang di ini. Saya menggunakan ring dari lensa fotokopi juga. Ini tujuannya agar lensa, nah, seperti yang lensa kecil tadi kita geser sedikit sudah enak untuk memberi jarak antara lensa cekung dan cembung. Ini sama juga, karena ini tidak ada pengaturannya, kita gunakan ring tebal 0,5 milian. Nah, kita taruh di antara lensa cekung dan setelah lensa cekungnya terpasang, baru kita pasang lensa cekungnya tadi, lensa cembungnya maksudnya. Ditekan sampai ini mentok, jadi sampai kalau kita goyangkan tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada bunyi sama sekali. Itu berarti tandanya pemasangan lensa sudah benar. Nah, itu untuk pemasangan lensa yang benar pada shock 2,5-nya. Selanjutnya kita akan merangkan bagaimana pembuatan bodi dari teleskop tersebut. Lensa objektifnya ini kita pasang pada shock 2,5, kita pasangkan di depan dari teleskop. Selanjutnya ini dari scope yang terbuat dari shock 2,5 tadi kita pasang di depan.
ini tabung komposernya kita pasang. Ini dari ini namanya cermin diagonal. Nah ini cermin diagonalnya kita pasangkan di shock satu dim yang berada di tabung komposer tadi yang terpakai. Nah ini selanjutnya, ini tinggal kita pasang okuler, yaitu urutannya scope, lensa objektif yang terbuat dari kuku roti, tabung teleskop, fokuser, cermin diagonal dan okuler. Nah ini contoh dari teleskop yang sudah jadi. Ini terbuat dari, ini pakai bodi yang 2D, jadi lebih kecil, tapi fungsinya sama. Jadi fungsinya sama. Kalau yang pakai 2,5D seperti ini, nah ini pakai yang tadi 2,5D, cuma dengan model yang berbeda. Jadi sama aja sebenarnya. Jadi seperti ini. Ini kalau yang pakai 2D, yang pakai 2,5D. Terima kasih. Selamat menikmati bimbingan dari SAC. Channel ini dari SAC, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang berminat dengan teleskop ini. Sekian, terima kasih.